Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kelompok 4 Perbankan Syariah ingin mempresentasikan materi yang berjudul Teori Pertukaran dan Teori Percampuran. Nah, sebelum itu kami akan memperkenalkan diri. Kelompok 4 terdiri dari Dina Galianisa Ianowski, Nani Astiani, dan Nisa Uswatun Hasanah. Materi pembahasan pada kali ini yang pertama itu teori pertukaran, yang kedua itu teori percampuran. Teori pertukaran dan teori percampuran adalah landasan yang digunakan untuk dapat menganalisis persoalan fikih muamalah dalam perbankan syariah. Karena perbankan syariah merupakan real based banking, bukan financial sector based banking. Nah, yang pertama itu teori pertukaran. Teori pertukaran itu hukum terjadinya perpindahan hak milik seseorang kepada orang lain dengan pergantian yang pasti, baik secara tunai maupun tidak tunai. Natural synthetic contract atau teori pertukaran merupakan kontrak atau akad dalam bisnis yang memberikan kepastian pembayarannya, baik dari segi jumlah atau amount maupun waktu atau timingnya. Menurut Zulkifli Sunarto, Natural Synthetic Contract atau NCC merupakan suatu jenis kontrak transaksi dalam bisnis yang memiliki kepastian keuntungan dan pendapatan baik dari segi jumlah maupun dari waktu penyerahannya. Nah, yang dimaksud memiliki kepastian itu ialah masing-masing pihak yang terlibat dalam melakukan prediksi terhadap pembayaran maupun waktu pembayarannya. Dalam NCC atau Natural Synthetic Contract, kedua belah pihak saling mempertukarkan aset yang dimiliki. Oleh karena itu, objek pertukaran baik barang maupun jasa harus ditetapkan di awal akad dengan pasti, baik jumlahnya, mutunya, harganya, maupun waktu penyerahannya. Maka, terdapat dua pilar dalam teori pertukaran, yaitu objek pertukaran dan waktu pertukarannya. Nah, ada ciri atau karakteristik Natural Synthetic Contract atau NCC. Para ahli ekonomi Islam dan perbankan Islam telah memberikan ciri dan karakteristik terhadap transaksi Natural Synthetic Contract dengan tujuan untuk memberikan kemudahan dalam mengidentifikasikan macam dan jenis transaksi ini. Adapun ciri-ciri yang dimaksud yaitu yang pertama, cash flow-nya bisa diprediksi dengan relatif karena sudah disepakati oleh kedua belah pihak yang bertransaksi di awal. Nah, yang kedua itu kontrak-kontrak ini secara sunatullah atau by the nature menawarkan return yang tetap dan pasti. Jadi sifatnya itu fix dan predeterminate. Nah, yang ketiga itu objek pertukaran. Baik barang maupun jasa pun harus ditetapkan di awal akad dengan pasti, baik jumlahnya, mutunya, harganya, dan waktu penyerahannya. Nah, yang keempat itu yang termasuk kategori ini ialah jual beli, upah mengupah, sewa menyewa, dan lain-lain. Yang kelima itu dalam kontrak jenis ini pihak-pihak yang memberikan transaksi saling mempertukarkan asetnya, baik real aset maupun finansial aset. Jadi masing-masing pihak tetap berdiri sendiri, tidak saling bercampur membentuk usaha baru, sehingga tidak ada pertanggungan risiko bersama. Nah, teori pertukaran ini terdiri atas dua pilar. Yang tadi sudah saya sebutkan, yang pertama itu objek pertukaran dan yang kedua itu waktu pertukaran. Nah, yang pertama itu objek pertukaran. Fikih membedakan dua jenis objek pertukaran, yaitu ain real asset dan dain financial asset. Kalau ain atau real asset itu objek pertukarannya berupa uang atau jasa. Sedangkan dain atau financial asset, objek pertukarannya berupa uang atau surat berharga. Nah, ada 3 jenis pertukaran yang dapat diidentifikasi dilihat dari segi objek pertukarannya, yaitu pertama, kan ada 3. Yang pertama itu pertukaran ain dengan ain, yang kedua pertukaran ain dengan dain, yang ketiga pertukaran dain dengan dain. Nah, di pertukaran ain dengan
ain itu yaitu pertukaran barang atau jasa dengan barang atau jasa lagi. Terdiri atas pertukaran lain jenis dan sejenis. Kalau pertukaran lain jenis itu tidak ada masalahnya. Seperti upah tenaga kerja dibayar dengan sejumlah beras, itu tidak masalah atau tidak apa. Yang kedua itu, pertukaran sejenis itu, Vicky membedakan antara ain yang kasat mata dapat dibedakan mutunya dengan antara ain yang secara tidak kasat mata itu dapat dibedakan. Pertukaran contohnya seperti pertukaran kuda dengan kuda yang dibolehkan karena secara kasat mata dapat dibedakan mutunya. Tuh. Nah, menurut Vicky, pertukaran antara sejenis itu secara kasat mata tidak dapat dibedakan mutunya dan dibolehkan dengan kondisi samaan bin sawain atau sama jumlahnya. Yang kedua itu mislan bin mislin atau sama mutunya. Yang ketiga yadan bin yadin yaitu sama waktu penyerahannya. Nah, yang kedua itu ada pertukaran ain dengan ain. Pertukaran ain dengan ain bisa disebut dengan pertukaran jasa atau barang dengan uang atau surat berharga. Dalam pertukaran ini yang dibedakan adalah jenis ainnya. Jika jenis ainnya barang tersebut jual beli atau buy ain, dan sedangkan jenis ainnya itu disebut sewa menyewa atau al-ijaroh. Dari segi pembayarannya, Islam memperbolehkan jual beli dilakukan secara tunai atau secara tanggung bayar. Nah, secara tanggung bayar itu atau deferred delivery atau buy asalam. Buy muajal dapat dibayar penuh atau muajal atau secara cicilan atau taksit. Nah, jual beli secara tangguh dapat dibedakan menjadi pembayaran tunai sekaligus di muka atau buy salam. Yang kedua itu pembayaran dilakukan secara cicilan dengan syarat harus lunas sebelum barang diserahkan atau buy istisna. Nah, selanjutnya itu ada materi pertukaran dain dengan dain akan dilanjutkan dengan rekan saya. Terima kasih.